Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya Al-Quran itu kenapa diturunkan berbahasa Arab. Kemungkinan ada orang beranggapan bahwa kenapa mesti Al-Quran berbahasa Arab. Mungkin dia anggap bahwa Nabi itu orang Arab. Padahal sebenarnya itu bukan karena Nabi orang Arab. Itu Al-Quran. Itu makanya kalau kita mempelajari diri, dalam diri ini sebenarnya terdapat huruf hijaiyah yang lengkap. Huruf hijaiyah yang lengkap. Disinilah kebenaran Al-Quran yang berbahasa Arab. Nah, ini saja. Ini artinya pernah diajar guru bahwa di sini kita ini ada Asmaul Husna. Ini garis tangan, tanda-tanda. Tanda-tanda itu 91. Coba semua orang pasti begitu. 91, sedangkan tangan yang satu itu 19. Berapa? 18. 81, 18. Jadi 81 tambah 18 itu berarti 99. Nah, kembali kepada Asmaul Husna. Nah, itu. Yang kedua, ini tanda apa ini? Ya, ini. Nah, jadi cuma kita ini tidak kita saja secara utuh ini, itu alif sebenarnya. Alif secara utuh. Kalau kita berdiri. Makanya itu kalau kita salat, Allahu Akbar. Jadi makanya itu ada Muhammad Ahmad. Jadi kita ini berbentuk Muhammad sebenarnya. Jadi ini adalah 4 di dalam salat itu sesuai dengan sifat-sifat api, angin, air dan tanah. Kalau kita salat, api itu sifatnya apa? Berdiri. Jadi berdiri itu api. Jadi itu Ahmad. Dilambangkan sebagai alif. Kemudian dilambangkan sebagai angin. Sifatnya angin bagaimana? Selalu selalu mendatar angin. Itu angin. Itu dilambangkan sebagai H. Terus mim sifatnya air. Air itu selalu mencari tempat yang rendah. Itu namanya sujud. Sujud. Jadi sujud setelah itu tanah. Sifatnya tanah dal Ahmad. Tanah selalu di bawah. Jadi dalnya selalu di bawah. Tanah tidak mungkin di atas, harus selalu di bawah. Jadi sembahyang itu harus sempurna itu. Ahmad. Alif, ha, mim, dal. Angin, api, angin, air, dan tanah. Jadi harus sempurna itu. Baru apa. Jadi itu makanya sebelum bernama Muhammad itu di dalam Al-Quran. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi sebelum bernama Muhammad itu Ahmad. Atau dia seperti digambarkan dalam Al-Quran. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi itulah tidak usah dulu digali secara mendalam ini. Itulah hakikat kenapa kalau orang bilang bahasa Arab
karena Muhammad orang Arab, saya pikir tidak tepat. Tidak tepat. Memang betul Muhammad orang Arab. Nah, jadi bahasa Al-Quran sebenarnya itulah bahasa Arab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hanya sedikit untuk saya tanya sama Pak Ustaz. Yang tadi yang kita jelaskan ya, pada tempat yang rendah, yang tinggi ya, ke tempat yang mulia dan tempat ke yang rendah. Nah, itu yang dimaksud. Mana itu ya Pak Ustaz? Saya kira itu aja karena yang itu supaya ada penjelasan itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Mahmud. Jadi nazala itu asal katanya nazalah. Nah, kalau dibilang unzila itu menjadi dhamma pasif, diturunkan. Kalau anzalah menurunkan. Jadi kata nazala itu turun, itu dimaknai bahwa bisa berarti tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tapi nazala juga bisa dimaknai dari suatu tempat yang lebih mulia ke tempat yang kurang mulia. Nah, bumi ini digambarkan sebagai sesuatu yang rendah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi, bahwa ini tanah rendah. Jadi kita sebenarnya terendah. Yang mulia yang di atas. Jadi manusia ini kita selalu ditarik ke bawah. Kebutuhan-kebutuhan kita kan banyak yang dari tanah itu selalu ditarik ke bawah. Sementara kebutuhan ilahiyah itu mereka atas. Jadi memang dalam hidup kita ini santapan rohani itu, kata-kata yang baik itu menarik kita ke atas. Tapi kebutuhan duniawi menarik kita ke bawah. Jadi ada tarik menarik ini. Ya, karena memang kita asalnya itu tanah. Tetapi tadi yang disebutkan oleh Pak Helmi bahwa sebenarnya itu ada 4 unsur. Nah, kalau api memang konjurannya selalu naik itu. Tapi inilah kelemahannya iblis itu. Karena dia tidak mau ruku. Tidak mau ruku. Jadi dia menganggap dirinya lebih hebat. Halaktu minar, halaktu min tin. Aku diciptakan dari api. Dia itu Adam itu diciptakan dari tanah. Ya, itu pandangannya iblis. Itu pendapatnya iblis. Padahal sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak ini, kita ini 4 unsur ada semua. Memang unsur paling utama itu tanah. Tapi ini ada unsur. Kita juga ada unsur api. Nah, dalam hidup ini kalau kita bisa seimbangkan, ini bagus ini. Kadang-kadang itu semangat dibutuhkan juga. Spirit. Karena memang sifatnya api itu tidak lari ke bawah, dari ke atas selalu. Tetapi kita ini karena memiliki 4 unsur harus diseimbangkan. Jadi keseimbangan. Karena kita perlu ruku. Jadi kita itu jalan, itu kita berbentuk alif, Pak. Kalau orang Inggris katakan number 1 creature, makhluk nomor 1. Kita berbentuk alif. Nah, tidak ada makhluk, Pak, yang setegap manusia. Kalau monyet itu agak bungku-bungku itu. Iya. Makhluk yang 2 kakinya ayam juga tidak setegap manusia. Manusia membentuk angka 1. Inilah makhluk nomor 1. Tapi ada saatnya untuk ruku, Pak. Karena kalau kita orang statistik, ini orang keuangan ini tahu bahwa kalau statistik suatu saat itu pada kurve. Tidak ada itu statistik yang lurus terus ke atas, pasti ada kurve. Kurve itu adalah batas. Ruku adalah batas. Jadi kata ruku itu dalam bahasa itu mana? Batas. Makanya kalau kita salat, Pak, kalau kita makmun itu, kalau kita masih dapat rakatnya, mesti dihitung 1. Tapi kalau tidak didapat, ya, berarti batasnya kita harus tambah. Kurve. Jadi dalam statistik itu kurve, batas. Jadi kita nomor 1, tapi kita ada batas. Makanya kita ruku. Penghormatan itu salah satu wujudnya. Makanya kalau kita ketemu orang, dia juga begitu. Artinya apa? Filosofinya, saya ini ada keterbatasan. Kita juga balas juga. Kalau orang Jepang luar biasa itu. Memang Jepang diketahui sebagai bangsa pemalu. Bangsa yang sangat rendah hati. Dan itu tergambar juga dalam hormatnya. Itu ada anak-anak Pak di YouTube itu, dia mau nyebrang, dia kereta. Kakeknya diseberangkan. Ada 3 mobil di situ. Setiap dilewati itu pasti dia hormat itu kepada yang punya mobil yang berhenti. Sampai itu gambaran itu Jepang itu dari satu sisi. Nah itu baiknya kita sebagai manusia juga itu meniru artinya sifat rendah. Jadi tidak boleh sombong seperti iblis. Iblis itu adalah
penggambaran kesombongan yang tidak mau kita rubuk. Dan kita juga itu bersifat angin. Angin sifatnya dinamis. Angin itu tidak diketahui kalau dia tidak bergerak atau kita bergerak. Kalau kita bergerak, oh ada angin. Oh ada. Atau dia bergerak, ditiup ke angin, ada. Makanya tanda-tanda kehidupan itu Pak, keluar masuk. Kalau tidak keluar dan masuk lagi itu angin pasti mati. Jadi dia tanda-tanda identitasnya angin itu sebagai unsur kita adalah bergerak dinamis. Kemudian dia sujud mencari yang terendah. Ya kita merendah selalu. Ciri-ciri ilmuwan Pak itu dari kata, memang bahasa Arab itu luar biasa memang filosof hurufnya. Ilman. Ilman itu dari 3 huruf Pak. Ain, lam, mim. Artinya ilmuwan itu ciri-ciri dia menerima pendapat. Jadi kalau arogan itu bukan ciri-ciri ilmuwan, meskipun dia banyak detailnya. Tapi kalau dia arogan hanya pendapat yang benar itu sifatnya ilmuwan itu terbuka, ain. Kemudian lam tinggi derajatnya Pak. Orang berilmu tinggi derajatnya itu. Quran sudah menyatakan itu. Ya. Tapi dia mim, merendah. Makanya kalau lihat padi Pak, ada yang itu kosong itu. Sementara yang berisi Pak tunduk. Jadi ciri-ciri ilmuwan itu terbuka, tinggi derajatnya, tapi merendah. Nah, itu baru satu kata Pak. Ain lam mim. Itulah kata ilmu, ilman. Nah, alim artinya orang banyak tahu. Tapi kebanyakan kita dibilang orang alim itu orang diam-diam. Alim sekali. Tapi alim artinya orang yang punya banyak ilmunya. Alim. Ya, tapi itu istilah ya, istilah. Ya. Saya kira itu barangkali Pak Ali mau tambahkan, silakan Pak Ali.